Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa. Selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Hari ini kita akan belajar mencoba memahami tentang rajam dari sebuah cerpen yang dibuat oleh Ahmad Khadafi di sebuah halaman mojok yang berjudul Ngerinya Hukuman Rajam. Mari kita simak ceritanya. Seharusnya kamu jangan mikir ngerinya hukuman rajam aja, Van. Kamu juga harus tahu kalau pembuktian orang bisa kena rajam itu sulit banget, kata Gusmud. Gus, kalau dipikir-pikir, hukuman rajam yang sesuai syariat itu sebenarnya mengerikan juga ya? Tanya Fansuri mendadak ketika sedang main catur dengan Gusmud. Kok tumben? Kamu tiba-tiba tanya begitu? Tumben, kata Gusmud. Enggak kenapa-napa, tiba-tiba kepikiran aja. Ngeri aja gitu membayangkan orang dikubur sampai seluruh tubuh kecuali kepala, lalu dilempari batu sampai mati, kata Fansuri. Iya, memang mengerikan, tapi kamu tahu nggak sih kalau jarang ada orang dihukum rajam di era kenabian? Tanya Gusmud. Ya iyalah, zaman itu kan orangnya soleh-soleh. Mana mungkin ada muslim yang berani melakukan maksiat waktu itu, kata Fansuri. Jangan salah, tadi aku bilang jarang, bukan tidak ada, kata Gus. Oh, memang ada Gus, seorang muslim yang udah menikah dan melakukan zina sampai harus dihukum rajam, tanya Fansuri. Iya, ada, kata Gusmud. Fansuri terkejut, dalam bayangannya langsung muncul orang yang tersiksa karena dirajam. Tapi kamu seharusnya jangan mikir hukuman rajam yang mengerikan aja, Van. Kamu juga harus tahu kalau pembuktian zina itu udah sulit banget. Bahkan saking sulitnya, kayaknya rasanya jadi hampir-hampir mustahil bisa ada orang terbukti secara syariat melakukan zina. Tanya Gus. Kok bisa, Gus? Ya paling tidak harus ada 4 orang saksi yang muslim, merdeka, dan adil. Bahkan saksi yang diakui adalah mereka yang jarang ngelakuin dosa kecil, nggak pernah dosa besar, pokoknya orang soleh betulan lah, kata Gus. Lah ya kalau kayak gitu mah masih bisa aja Gus. Itu kan nggak mustahil cari 4 orang saksi yang benar-benar soleh, kata Fansuri. Iya, cari orang solehnya sih bisa-bisa aja, tapi syaratnya 4 orang ini harus melihat langsung aktivitas zinanya, benar-benar melihat penis masuk ke vaginanya. Nggak boleh cuma dari dugaan, nggak boleh cuma dari bayangan, apalagi cuma dengar dari desas-desus. Soalnya kalau cuma dari gosip, konsekuensi si penuduh yang tidak bisa membuktikan perbuatan zina itu malah balik kena hukuman, kata Gus. Eyalah, bisa kena hukuman juga toh saksi perzinahan itu, tanya Fansuri. Ya bisa, karena ini menyangkut kehormatan orang yang tertuduh zina. Ini urusannya sudah soal harga diri dan rumah tangga si tertuduh. Ya kan kalau rajam ini hanya berlaku buat pelaku zina yang sudah punya istri. Kalau belum menikah kan ia dihukum cambuk 100 kali, kata Gus. Walah, penuduh zina itu dihukum apa kalau nggak bisa membuktikan, Gus? Tanya Fansuri. Ya dicambuk juga sebanyak 80 kali, kata Gusmud. Fansuri agak terkejut mendengarnya. Berarti kita nggak boleh sembarangan menuduh orang lain berbuat zina ya, Gus? Ya iya, karena kesaksian kita ini sama saja dengan memberikan hukuman mati kepada orang lain. Makanya syarat pembuktiannya juga sama beratnya, sesuai dengan konsekuensi mengerikan dari hukuman rajam itu sendiri, kata Gusmud. Saya pikir lagi ini ya Gus ya, kalau syaratnya seberat itu, bukankah mustahil banget ada 4 orang yang soleh sedang menyaksikan secara langsung aktivitas zina orang lain, tanya Fansuri. Makanya itu hukuman rajam itu sebenarnya juga hampir mustahil bisa dilakukan. Jadi walau kelihatan semengerikan itu, tapi pada praktiknya kan nggak mungkin banget ada orang bisa kena hukuman rajam, kata Gus. Tapi Gus,
tadi kan kata Gusmut di era kenabian pernah ada yang kena rajam. Itu ada 4 orang yang soleh lihat berarti gitu ya Gus ya. Berarti pernah ada kejadian di mana pelaku zina bisa ketahuan secara harfiah di depan mata orang soleh dong? Tanya Fansuri penasaran. Gusmut terkekeh-kekeh. Bahkan mereka yang kena rajam pun tidak dibuktikan dari syarat yang seberat itu, Van, kata Gusmut. Lalu apa pembuktiannya? Ada syarat lain emangnya? Tanya Fansuri. Ada. Apa Gus? Pengakuan. Fansuri hampir terjatuh dari kursinya. Tak terbayang di pikirannya ada manusia yang mengakui perbuatan zina dan rela dihukum rajam. Bahkan pengakuan ini dilaporkan langsung ke Nabi Muhammad. Ketika mendengar pengakuan ini, Nabi sampai meminta orang ini agar pulang ke rumah dan melakukan tobat. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan kalau Nabi sampai menolak pengakuan orang ini sebanyak 4 kali, kata Gusmut. Ditolak? Kenapa Gus? Tanya Fansuri. Ya karena Nabi tahu perbuatan zina itu sangat sulit dibuktikan. Tapi karena ini pengakuan, maka tidak diperlukan lagi pembuktian. Dan karena sudah jelas, maka hukuman rajam akan menanti orang ini. Baru kedatangan yang kelima, pengakuan orang ini diterima Nabi. Itu pun setelah diinterogasi habis-habisan oleh Nabi soal benarkah ia telah melakukan zina, kata Gus. Wah, sampai segitunya, kata Fansuri. Itu artinya kalau tidak ada pengakuan seperti itu, bisa dibilang mustahil seorang dituduh berzina dan mendapatkan hukuman rajam ya Gus, tanya Fansuri lagi. Iya, kecil sekali peluangnya, kata Gus. Lah, tapi kok di beberapa negara yang mendukung syariat Islam, di sistem pemerintahannya, saya nggak pernah dengar tentang pembuktian seberat itu. Yang ada malah langsung main hukum rajam aja. Tapi syarat pembuktian kesalahannya nggak diperhatikan, kata Fansuri. Gusmut cuma terkekeh saja. Mungkin karena di sana ada banyak pemuka agama yang lebih suka menuntut kewajiban orang lain ketimbang memenuhi kewajibannya sendiri. Lebih suka menghukum, tapi kalau ia salah, hukumannya apa? Sahabat Teknik, itulah cerita pendek tentang ngerinya hukuman rajam dari Ahmad Khadafi di sebuah halaman Mojo, yang kita bisa mengambil beberapa hikmah dari cerita pendek tersebut. Dan waktunya undur diri, mohon maaf atas beberapa kesalahan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.